Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama anggota Komisi 1 DPRD Bone dan Pemkab Bone di ruang Komisi 1 DPRD Bone hari Rabu 21 Juni 2023. Sehubungan dengan hasil musyawarah pengurus abdesi Kabupaten Bone bersama perwakilan pengurus abdesi kecamatan se-Kabupaten Bone sekaitan masalah-masalah pemerintahan yang dihadapi di desa. Berdasarkan perihal tersebut di atas, maka kami dari pengurus abdesi Kabupaten Bone bermaksud melakukan penyampaian aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Bone insyaallah Jumat 16 Juni 2023 pukul 13.00 WITA sampai selesai tempat kantor DPRD Kabupaten Bone. Permasalahan atau tuntutan: 1. Pemenuhan kebutuhan operasional desa terkait kenaikan ADD dari 10% menjadi 20%. 2. BPD digaji oleh Pemda. 3. Pengalokasian ADD. 4. Terkait pendampingan hukum untuk pemerintah desa. Solusi yang diberikan akan diarahkan ke Komisi 1 untuk dilakukan rapat dengan pendapat. Demikian hasil penerimaan aspirasi dari Kepala Desa se-Kabupaten. RDPU tersebut menindaklanjuti hasil aspirasi dari DPC Abdesi Kabupaten Bone terkait masalah-masalah pemerintah yang dihadapi di desa. CSR-nya itu kemana? CSR-nya, karena setelah kami kalkulasi itu dalam setahun itu CSR-nya tidak kurang dari 800 juta per tahun. CSR dana desa kami. Jadi itu yang kami mau pertanyakan, kemana ini anggaran? Itu salah satu yang poin yang kami ingin tanyakan. Makanya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan aspirasi dari Bapak dan Ibu Kepala Desa, senior-senior kami di sini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa posisi Dinas PMD pada hari ini pada perhitungan ADD ini adalah menerima tugas dari pimpinan sesuai dengan surat Sekretaris Daerah nomor 920/2278 BKD. Jadi surat ini berisi terkait dengan pagu anggaran yang diberikan kepada dialokasikan dari APBD Kabupaten ADD-nya. Jadi besarannya berapa secara gelondongan. Berdasarkan surat itu, tugasnya kami Dinas PMD adalah menghitung rincian setiap desa. Berapa misalnya ke desa A, desa B, dan desa C. Itu setiap tahun sebelum memasuki tahun anggaran baru. Nah, selanjutnya, berdasarkan perhitungan itu, kami tuangkan ke rancangan peraturan Bupati Bone terkait dengan besaran alokasinya per desa. Itu untuk tahun 2023 ini berdasarkan peraturan Bupati Bone nomor 77 tahun 2022 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa ADD yang kami maksud, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap tahun, khususnya tahun 2023. Nah, setelah itu ditetapkan peraturan bupatinya, mekanismenya seperti apa diatur pada peraturan Bupati Bone nomor 54 tahun 2023. Yang ini perlu kami sampaikan bahwa ini peraturan Bupati Bone ditetapkan di bulan 4 karena kita merubah skema penyaluran ADD kepada pemerintah desa yang dulunya sistemnya 4 bulan. Untuk tahun ini kita rubah skemanya supaya gajinya aparatur desa itu bisa disalurkan secara per bulan tergantung dari permintaannya kepala desa atau pemerintah desa. Jadi kalau kepala desa mau meminta gajinya per bulan, silakan masukkan permohonannya. Seperti itu diatur di peraturan Bupati nomor 54. Baik, selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan pagu ADD. Perlu kami gambarkan bahwa 3 tahun terakhir ini untuk penetapan pagu yang diberikan kepada kami untuk dilakukan perhitungan, tahun 2021 untuk pagu ADD-nya itu 112.408.522.100 rupiah. Kemudian pada tahun 2022 itu ini turun drastis memang uang. Ada penurunan yang cukup signifikan yang kemungkinan dipengaruhi oleh adanya COVID-19. Itu turun sampai 103 miliar. Akan tetapi di tahun 2023 ini berdasarkan datanya itu sudah dinaikkan kembali menjadi 111 miliar. Jadi untuk tahun 2023 dari 2022 ke 2023 ada kenaikan cukup signifikan menurut kami, yaitu sebesar 8 miliar lebih.
Ini mungkin menandakan juga bahwa sebetulnya pemerintah daerah bukan berarti tidak berdasarkan perhitungan kami, rata-rata desa itu mendapatkan kenaikan ADD sekitar 25 juta sampai 30 juta per desa untuk ADD-nya. Seperti itu, untuk tahun 2023 ini. Kenaikan ya. Nah, untuk tata cara perhitungannya seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pengalokasian ADD kepada setiap desa itu kan menggunakan formula alokasi penghasilan tetap kepala desa itu berdasarkan dihitung berapa pegawainya, berapa aparatur desanya, berapa yang non PNS seperti itu. Kemudian ada alokasi dasar namanya dibagi secara merata kepada setiap desa. Kemudian ada alokasi formula, ini dibagi berdasarkan luas wilayahnya, jumlah penduduk dan sebagainya. Untuk siltap dan tunjangannya itu kita kasih per bulan sesuai dengan permintaan pemerintah desa. Kemudian selebihnya dari siltap itu adalah penyaluran barjas dan modal. Artinya apa? Selebihnya dari pagu siltap yang dibutuhkan itu dibagi dua tahap. Tahap pertama 60% yang seharusnya sudah cair semua untuk di posisi bulan 6 ini. Kemudian di tahap keduanya 40% untuk barjasnya. Nah, selanjutnya yang perlu mungkin kami sampaikan kondisi penggunaan ADD. Jadi secara umum penggunaan ADD itu di pemerintah desa berdasarkan rekapitulasi APBD yang kami lakukan di tahun 2023 ini memang perlu kami gambarkan bahwa kebutuhan penghasilan tetap aparat desa, tunjangan kepala desanya dengan siltapnya itu menyentuh angka di 80 miliar dari 111 miliar tadi ini. Artinya memang dari pagu yang diberikan itu memang banyak terserap ke siltap dan tunjangan. Kenapa seperti itu? Karena ada PP 11 yang harus kita penuhi mandatorinya, bahwa PP 11 itu tahun 2019 adalah mewajibkan gajinya atau tunjangan siltapnya kepala desa dan perangkat desa setara dengan ASN golongan 2, sehingga serapan anggaran untuk ADD dari APBD itu lari ke sana 80 miliar. Saja tadi 80 miliar, untuk tunjangan aparat desanya itu 8 miliar, ditambah lagi kebutuhan tunjangan anggota DPD yang menyentuh posisi 12 miliar, ditambah lagi honor stafnya, RT RW-nya, imam desanya dan lain sebagainya dengan operasional desanya. Sehingga dengan kondisi keuangan secara umum ini menyatakan bahwa memang wajar kalau teman-teman kepala desa meminta kenaikan anggaran seperti yang diaspirasikan. Perlu kami jelaskan bahwa terkait ADD sudah tercantum dalam APBD Kabupaten Bone, yaitu seperti yang tadi disampaikan oleh yang mewakili Kepala BPMD sebesar 111 miliar lebih. 111 miliar lebih sudah tertera di dalam APBD dan itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana di ketentuan tersebut dikatakan bahwa ADD diberikan sebesar paling sedikit 10% dari dana DAU ditambah dengan dana bagi hasil, dan itu sudah sesuai, bahkan sudah lebih 10% Pak, jadi 11% lebih. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa dalam perhitungan pemberian ADD ini tentu tergantung dari berapa besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kami tidak bisa menjanjikan kenaikan. Karena terus terang kalau kita mau runut DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hanya habis untuk gaji dengan dana RMIT yang kemarin 445 miliar itu. Jadi kalau gaji ditambah itu sekitar 900 miliar, sisanya hanya sekitar 200 miliar itu diberikan untuk ADD sebesar 100 lebih, jadi sisa berapa Pak? Itulah yang dibagi-bagi kepada OPD. Jadi kalau kita mau meminta tambahan itu sebenarnya wajar-wajar saja, bisa-bisa saja Pak, sah-sah saja. Tapi kita tetap akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jadi
BPD. Kalau itu memungkinkan, cuma itu tadi tergantung juga dari kemampuan keuangan daerah. Tapi harus masuk di apdes. Iya, tetap harus masuk di apdesnya. Nggak boleh tidak, Pak. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa harus terakomodir dalam apdes. Saya kira itu. Jadi Kami yang utama hanyalah pokok itu adalah kenaikan dari ADD. Itu saja intinya Pak, tidak ada yang lain. Kenaikan ADD dari yang menurut Kepala BKD sudah di posisi 11% menjadi 20, itu tuntutan kami sebenarnya. Tetapi kalau mendengarkan penjelasan dari BKD bagaimana penggunaan dana di daerah yang tidak mungkin untuk dinaikkan menjadi 20, karena mengingat tadi tuntutan kami juga bagaimana BPD, kenapa itu BPD? Karena selama ini terus terang BPD kan yang melantikkan bupati, itu yang melantik bupati, setidaknya anggaran gajinya itu atau tunjangannya itu di luar dari APBDes itu intinya sebenarnya dari permintaan kami supaya APBDes kami tidak berkurang, karena sempoyongan kami mengelola ADD yang hanya sekian-sekian, karena dikatakan tadi naik, sebenarnya tidak. Dari 2020 cuma 304 misalnya saya, turun di COVID 207, naik lagi 301, tidak naik, justru turun. Nah yang kami tuntut itu, kalau yang solid jami sekarang baru 11%, bagaimana dari Bapak BKD serta pemerintah daerah dan anggota dia bisa memperjuangkan sampai ke posisi 15 supaya kita tidak poso kesian kepala desa. Iya. Perubahan anggaran yang kami harapkan itu bukan di anggaran pokok sebenarnya, di anggaran perubahan tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasannya Pak Ketua? Ini kalau terindah dari Bupati Bone yang dimana 3 bulan ke depan itu kan akan berakhir periode beliau, Bupati Bone, Wakil Bupati Bone, dan mudah-mudahan Ketua APD ya namanya itu, yaitu Pak Sikda juga merumuskan dalam artian di akhir 2 periode beliau ini kalau terindah untuk kepala desa se-Kabupaten Bone, supaya ketua doko tak kasih untuk tahun depan 6 bulan ke depan. Mungkin hanya itu Pak Ketua, dan mudah-mudahan beliau bisa mendengarkan dan pembantu-pembantu atau PD-nya bisa menyampaikan kepada beliau supaya kami ada kenang-kenangan bahwa di tahun ini beliau itu melakukan penambahan anggaran. Karena apa? Di Kabupaten Bone dalam rangka tindak lanjut dari aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bone. Yang pertama yaitu merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kajian untuk memenuhi kebutuhan ADD desa di tahun 2024 sampai dengan 20% dan minimal 15%. Itu yang pertama. Kemudian merekomendasikan kepada bagian hukum untuk menindaklanjuti keinginan pendampingan hukum untuk pemerintah desa. Mungkin itu 2 poin yang sangat penting yang Berita selengkapnya di newsindonesia.com.